Selamat pagi, Dokter. Izin mempresentasikan dengan bacaan divisi kardiak dewasa. Dengan ini jurnal yang berjudul Effect of Fibrinogen Concentrate versus Cryoprecipitate pada blood component transfusion after cardiac surgery. Jadi memang di luar negeri itu sudah mulai dikembangkan untuk transfusi fibrinogen karena memang fibrinogen ini akhirnya cukup penting untuk koagulasi. Jadi ini kita bahas dulu dari fisiologi koagulasi dan lisis darah. Jadi awalnya dari primary hemostasis itu saat terjadi perdarahan maka akan terjadi agregasi trombosit yang dimana ini nanti akan bergabung dengan faktor von Willebrand dan dimana di samping itu akan terjadi thrombin generation oleh karena tisu factor yang akan mengaktifasi faktor 7A secara ekstrinsik dan kemudian nantinya juga akan mengaktifasi dari faktor 5A, 8A, 9A, dan 11A secara intrinsik di hepar dan nantinya akan menghasilkan protrombin dan juga trombin. Nah, protrombin sendiri ini cukup sering kita gunakan, salah satu nama dagangnya Octaplex. Kemudian fibrin formation ini terbentuk oleh karena fibrinogen dan fibrin dan kemudian juga mengaktifasi faktor 13A dan platelet ini di mana nanti akan menjadi benang-benang fibrin di sini. Kemudian yang terakhir terjadi lisis oleh karena plasminogen dan juga plasmin yang di mana terjadi fibrin degeneration product. Ya, fibrinogen sendiri ini cukup berperan penting pada fisiologi koagulasi dan di mana dari penelitian ini kita membandingkan eh, dari agen fibrinogen murni dibandingkan dengan kriopresipitat. Nanti yang akan dibahas di belakang. Kemudian penyebab penurunan plasma fibrinogen pada operasi jantung sendiri ini dikarenakan oleh karena operasi jantung menggunakan CPB terjadi hemodulusi dan juga kehilangan darah atau blood loss yang dimana karena trauma pembedahan juga dan juga kontak darah dengan permukaan selang CPB ini tadi akan mengaktifasi sistem koagulasi, trombosit dan sistem inflamasi. Yang dimana akan terjadi penurunan respon inflamasi penggunaan steroid yang dapat mengurangi pembentukan trombin juga dan mengaruhi fibrinolisis. Nah, ini dari jurnalnya efek fibrinogen konsentrat versus cryoprecipitate ini dari American Medical Association pada tahun 2019. Ya, jurnal ini sendiri dari pendahuluannya perdarahan pasca pembedahan jantung ini meningkatkan resiko morbiditas dan juga mortalitas serta biaya perawatan yang lebih besar nantinya. Dan juga patofisiologi dari apa namanya kekurangan fibrinogen ini multifaktorial, termasuk acquired hipofibrinogenemia ini kurang dari 1,5 sampai 2, normalnya 4 gram per liter, yang berhubungan dengan masif bleeding pada kasus operasi jantung maupun pediatrik ataupun dewasa. Pada kasus ini, pada guideline pada jurnal ini menyarankan untuk pemberian kriopresipitat atau fibrinogen konsentrat yang akan dibahas nantinya, yang akan di-compare. Masing-masing negara memiliki regimen of choice sendiri. Pada Amerika Utara lebih condong ke kriopresipitat, sementara pada Eropa lebih condong ke fibrinogen konsentrat. Dan pada membandingkan produk ini, dua produk ini masih cukup jarang penelitiannya. Ya, ini dari kriopresipitat dan juga fibrinogen sendiri. Kriopresipitat ini dia tidak murni kandungannya dari fibrinogen. Dia kandungannya fibrinogen sendiri juga digabungkan dengan fibroektin dan juga platelet. Dan juga ada faktor 8, 13 dan von Willebrand factor. Nah, kalau fibrinogen konsentrat ini dia sendiri murni faktor 1, faktor fibrinogen. Dan kemudian kandungannya bervariasi pada kriopresipitat, namun pada fibrinogen ini kandungannya sudah standar 20 gram per liter. Yang dimana kriopresipitat ini dia lebih kompleks untuk penyajiannya karena harus dalam keadaan beku dan kemudian dicairkan terlebih dahulu. Yang dimana nantinya karena ini juga hanya bertahan 4 sampai 6 jam setelah dicairkan, maka banyak yang terbuang nantinya apabila tidak terpakai karena terlalu terlalu kecil masa ini ya, masa tunggu pakainya. Kemudian pada fibrinogen konsentrat ini dia berbentuk liofilisasi yang memungkinkan penyimpanannya ini lebih lama dan lebih mudah. Tidak perlu dibekukan terlebih dahulu. Dan juga bertahannya lebih lama, lebih dari 24 jam dan mengurangi resiko pembuangan.
Metode pada penelitian ini prospektif, dan juga pada penelitian ini random clinical trial. Ini multicenter, 12 center di Kanada dengan kriteria inklusinya atau populasinya ini pada pasien dewasa pos operasi jantung terbuka yang memakai mesin jantung paru, yang dimana ini didapatkan kadar plasma fibrinogennya kurang dari 2 gram per liter. Nah, dan juga dari kriteria inklusinya ini pada pasien post-op bleeding yang ini curiga didapatkan hipofibrinogenemia, namun plasma darahnya tidak diperiksa saat itu. Jadi dia hanya dicurigai memiliki hipofibrinogenemia, namun tidak sempat diperiksakan fibrinogen, kadar fibrinogen. Dan kriteria eksklusinya pada penelitian ini yaitu penerimaan konsentrat fibrinogen dan juga kriopresipitat dalam waktu 24 jam, dan juga ada riwayat reaksi alergi parah pada kedua reagen tersebut, dan juga penolakan komponen darah atau alasan agama lainnya. Dan juga kadar fibrinogen yang lebih besar dari 3 untuk tidak terlalu bias. Kemudian dari bagan alur studinya, pasien post-op jantung yang menggunakan mesin jantung paru, kemudian diberikan suplemen fibrinogen, yaitu fibrinogen konsentrat dan juga kriopresipitat, yang mana nanti akan dikompar. Kemudian luaran hasil studinya yang akan diteliti, yaitu perbandingan total unit allogeneic blood component yang akan ditransfusikan dari awal pembedahan hingga 7 hari setelah pembedahan, dan juga post CPD. Dan juga membandingkan perdarahan mayor eh, pada pembedahan jantung selama 24 jam pertama. Dan juga perbandingan efek pada kadar fibrinogennya setelah dilakukan transfusi fibrinogen plasma tadi, kriopresipitat dan juga fibrinogen konsentrat. Kemudian luaran sekundernya ini didapatkan durasi dari mechanical ventilationnya di ICU, unit perawatan ICU, dan juga durasi rawat inap di ICU sampai 28 hari. Nah, ini alur dari subjek penelitiannya dikumpulkan dari RCT, ini total didapatkan 890 sampel, yang dimana yang masuk kriteria inklusinya ini dari yang diberikan fibrinogen konsentrat sebanyak 372, kemudian yang diberikan kriopresipitat yaitu 363. Dari resultnya, di sini dari karakteristik basal dari subjeknya tidak didapatkan perbedaan yang signifikan dari keduanya. Hasilnya tidak terlalu jauh, namun di sini didapatkan dari critical state before surgery-nya ini memang lebih banyak yang diberikan fibrinogen konsentrat. Mungkin karena reagen yang lebih mudah didapatkan dan juga lebih mudah disajikan dibanding dengan kriopresipitat, karena kriopresipitat lebih sulit untuk didapatkan dan juga harus didinginkan, dan juga lebih masa pakainya lebih kecil dibanding fibrinogen konsentrat. Kemudian dari data intervensi dan juga operatif laboratori, fibrinogen level dan juga bleedingnya tidak didapatkan perbedaan yang cukup jauh juga. Nanti akan saya bahas berikutnya. Kemudian ini dari pada tabel ini dapat dilihat kelompok fibrinogen ini, fibrinogen konsentrat ini lebih sering ditransfusikan pada kasus 24 jam post-op dibanding dari kelompok kriopresipitat. Namun tidak signifikan karena rasio of mean-nya masih lebih dari 0,05. Nah, kemudian dari fibrinogen level memang didapatkan eh, respon fibrinogen sedikit lebih besar pada kelompok yang dilakukan transfusi fibrinogen konsentrat, yaitu 0,9 dibanding pada kriopresipitat 0,7. Di sini memang tidak terlalu jauh berbeda pada hasilnya, namun secara statistik ini bermakna, yaitu kurang dari 0,01 P-nya. Kemudian dari efek samping dan luaran lainnya, ini dari terdapat 35 kematian atau 9,4% pada kelompok yang diberikan fibrinogen konsentrat, dan kemudian yang diberikan kriopresipitat lebih kecil, 7,4%. Namun dari P-nya tidak bermakna, 0,35, dan juga tingkat kematian tidak berbeda secara signifikan. Ya, dari diskusinya, pada studi ini pemberian fibrinogen, pengganti fibrinogen plasma ini merupakan salah satu praktek klinis sehari-hari pada pasien perdarahan pos operasi jantung yang diindikasikan kekurangan fibrinogen plasma. Dan juga pengganti fibrin berupa
fibrinogen konsentrat ini tidak berbeda inferior dibanding kriopresipitat. So, di protokol ini berhasil melakukan randomisasi proporsi kecil pada pasien dengan perdarahan yang dilakukan pemesanan atau penggantian kadar fibrinogen. Terdapat proporsi yang seimbang pada kedua variabel dan juga efek sampingnya sebanding. Dari tadi efek samping kematiannya tadi tidak jauh berbeda dan juga tidak berbeda secara statistik. Kemudian memang ada studi sebelumnya pada tahun 2019 berupa systematic review ini menyimpulkan memang terdapat kekurangan data untuk direkomendasikan pada kedua produk ini. Ini juga sama pada bidang trauma, kandungan, dan juga perdarahan saluran cerna. Kemudian pada beberapa pertimbangan dari jurnal ini mengenai penggunaan dan konsentrat fibrinogen dan juga kriopresipitat ini hasilnya non inferiority. Jadi kedua kedua kandungan fibrinogen ini yaitu kriopresipitat dan juga konsentrat fibrinogen ini tidak jauh berbeda hasilnya. Kemudian ini oleh yaitu karena transmisi patogen terkait produk darah di mana konsentrat fibrinogen ini lebih rendah dibanding kriopresipitat. Dan juga konsentrat fibrinogen secara logistik lebih mudah diberikan secara bedside kepada pasien perdarahan. Maka ini tadi didapatkan hasil yang dimana critical state itu lebih banyak diberikan konsentrat fibrinogen karena konsentrat fibrinogen memang lebih mudah didapat dan juga dapat diberikan secara bedside. Terkait biaya dari masing-masing regimen ini bervariasi. Ini saya ambil dari